bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang terhormat ibu-ibu pimpinan, kami hormati ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa. Organisasi Aisyah, Malang Raya dan Blitar Raya. Ibu-ibu sekalian, Kota Batu adalah kota yang kecil. Kami hanya 3 kecamatan. Semuanya sudah ada Aisyahnya, dan kita ada cuma 24 desa dan kelurahan. Jadi kurang lebih 3 hektar di belakang sana. Saya Lengser ini sebagai penyokong untuk operasional LKSA Aisyah. Raya dan Blitar Raya. Jadi ada 5 daerah. Jadi Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Dan di Malang Raya dan Blitar Raya ini paling buncit, maksudnya paling buncit, belum ada kegiatan sama sekali. Padahal di semangat ini ya, semangat dong di sini, karena di sini usianya masih 17 tahun ke bawah, jadi semangatnya sangat luar biasa sekali ya. Coba tidak kalah dengan peserta kita yang ada di area lapangan tadi. Ketika saya bilang are you ready, kakak-kakak jawabnya apa? Kalau jos itu dengan suara yang keras, kita bantu dengan gerakan tangan ke atas. Jos, seperti itu ya. Mohon maaf, kita gerakannya ke atas, jangan dicoba ke depan, apalagi ke kena temennya kalau ke samping ya. Kita bantu gerakan tangan ke atas ya. Ibu, monggo silakan bisa duduk dulu. Seharusnya kalau mayoritas di ruangan sini itu perempuan, suaranya harusnya lebih keras. Betul, itu suara perempuan Indonesia itu suaranya keras-keras loh Ibu. Pengalaman istri saya di rumah. Kalau suruh pas nyuruh anak saya ngaji, belajar, isi rumah ngomong sedikit. 1, 2, 3. Sekarang fokus pada tujuan masing-masing. Hitungan ketiga dengan gerakan jari saya dan suara saya adalah bersama-sama dan ting tung ting tang ting. Yang kali ini masih cemberut, langsung tang di wajahnya. 1, 2, 3. Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang. Sebelahnya lagi ada Mohon maaf kakak semuanya, suara daerah itu kita tidak bisa melakukan maksimal kalau tidak ada yang membantu, kalau tidak ada yang menyampaikan program-program PWA, sehingga kami cari mantan Purna Ketua PDA menjadi koordinator Wilker.
Ya, memang kami berharap tidak usah pakai penasehat. Tapi mantan ketua PDA itu yang nantinya bisa melanjutkan, karena pasti punya program pengalaman-pengalaman. Ya itu situ, walaupun tidak semuanya maksimal, ternyata masih ada yang di kepengurusan. Bu siapa yang di Malang? Bu Darti. Ya, ini sebenarnya juga di ini dulu, tapi seperti Surabaya, Bu Chandra, di ketua PDA, ada sekretaris, domisilinya di Malang. Kenapa kok nggak diambilkan orang Malang? Nah, orang Malang itu kayak temannya biasanya. Pagi, ya. Itu kami pembinaan, karena saya ngisi di Ahad kelima di Masjid Taqwa Muhammadiyah, sekaligus saya minta khususnya pimpinan. Ya, ini gak pinter di Blitar dan kota kabupaten. Ya, itu cara kami. Kenapa ibu sekalian? Banyak informasi-informasi yang tidak diserap dengan maksimal oleh daerah karena pertemuannya terlalu banyak. Ya, kan terlalu banyak, 38 jadi satu. Ini insya Allah Mospinpil kita buat seringkas mungkin tapi berkualitas. Ya, maunya begitu. Ya, tapi nggak tahu nanti hasilnya ya. Nah, apa yang menjadi program prioritas dari pimpinan wilayah? Ada berapa, Bu? Prioritas tata kelola, mengelola organisasi, mengelola amal usaha, mengelola kegiatan, itu pun berdasarkan ilmu. Kan ada pedomannya ya Bu ya, pedoman hidup Islami. Yang kedua, pendataan. Kami masih nemui data ya yang dilaporkan oleh daerah kayaknya tidak dirubah, padahal ada tambahan ranting, ada tambahan sekolah gitu ya. Ini sampai mau berangkat tanwir, Bu Nurul nanti yang akan mendampingi saya. Ada oleh kondom. Jadi apa namanya? Data itu ternyata tidak sama dengan ketika pertemuan Wilker kami tanya langsung kepada ketua sama sekretaris. Jumlah rantingnya berapa? Jumlah ini sama makan di sini ya. Saya kemarin ya sumber juga pos di bawah nggak kena kendor, nanti itu mikir dapurnya loh, majelis kesehatan itu nek satu keracunan. Nah, jadi persen mana ranting yang masih belum berkembang. Kadang ada bantuan itu kalau kita nggak punya data itu kadang-kadang kesulitan gitu ya. Ini daerahnya mana? Ini Bu ada yang mewakafkan di mana? Di daerah ini. Siapa rantingnya? Oh di situ nggak ada ranting. Yang mendadak itu loh Bu. Ya, jadi dengan pendataan. Yang ketiga, pendanaan. Aisyah sebagai organisasi yang berkemajuan agar tidak sering-sering ngempet proposal. Makanya didata pengusaha Aisyah yang sugih itu ada berapa? Ini ATC-nya sampai libur gitu ya Bu ya. Sumber dana, bagaimana caranya punya sumber dana? Caranya gimana Bu? Ya pas api bupatinya, enggak api dari mana? Supaya ada sumber nanti ke depan buat amal usaha. Maka ijtihadnya Jawa Timur dulu di masa Bu Esli tentang IPAS
Bu, yang lain itu ada ikatan guru, ada ikatan pengurus, ada ikatan dokter. Kita di Muhammadiyah kok nggak punya ikatan dokter itu, ikatan perawat, ikatan ini, gitu loh ya Bu ya. Ini nanti perlu Jawa Timur biasanya seringkali jadi contoh dari yang lain. Ya, jadi penataan mungkin banyak yang bermasalah, SK-nya tidak keluar-keluar. Itu ya Bu Ketua Kabupaten sama Kota Malang. Jeruk makan jeruk itu jadi urusan. Akhirnya ketua tidak berani ngambil, di mana-mana jadi pengurus jadi urusan. Di sini apa? Aku gak bisa teko, soalnya ada ini. Ini sudah organisasi modern, tidak boleh seperti itu. Ya, makanya Baitul Arqam terus itu supaya lahir kader-kader yang dari sekarang sudah mulai mikir, siapa yang gantikan aku jadi sekretaris nanti. Jangan pinter sendiri, kok selamanya kok enggak. Selamanya jadi bendahara, enggak leren-leren. Jadi kan harusnya keberhasilan dalam sebuah kepemimpinan tersedianya kader-kader yang akan melanjutkan ke depan. Itu di situ ya Bu yang G. Terus kemudian dari pertemuan-pertemuan ini nanti contoh Malang Kota itu dulu ada apa Bu Hera, kesehatan gitu. Terus dimatikan karena punya rumah sakit yang bisa mengayomi, atau dibuat apalah sakit kadang-kadang lama gitu ya, sama lansia di situ jalan bagus, ada kamar-kamarnya ya. Hanya saya minta tolong dilengkapi administrasinya ya. Yang mana lagi itu yang kabupaten nggak punya ya Bu ya? Bu Norma, Bu, nek iso besok dilaporkan gitu, ditanwir, jaluk foto nih. Ada enggak? Ya mungkin Putri sudah tahu. Kita kepingin MKS itu punya tim perawatan jenazah, viral di TikTok, ada rompi, tim kifayahnya Aisyah Kabupaten Blitar. Jadi orang tahu ada papan. Kalau kita jenazah, bagaimana pembimbingan selanjutnya, bagaimana membimbing keluarganya, itu bedanya Aisyah dengan yang lain. Ya, jadi itu ya Bu ya. Kota Malang mungkin ada fotonya kan, kami secara ini yang pakaian astronotnya ketika memandikan itu loh Bu. Kemudian dengan tasnya yang sudah lengkap itu ada ini, hanya ini rompinya belum punya kayaknya. Di situ tertuliskan, jadi kemana-mana sudah istilah saya viral. TikTok dan pertemuan yang pertama kali ini untuk gerakan dakwah berjalan di Indonesia. Intinya bahwa tugas kita tidak akan pernah berhenti sepanjang nafas kita ada, sepanjang Aisyah masih ada, kita akan selalu berjuang untuk Aisyah. Saya kira itu dulu. Jadi ada 2 poin penting, yaitu program strategis Aisyah, peluangnya bagaimana. Karena peluang ini kan macam-macam Bu. Ada yang bekerja sama dengan pemerintah, ada yang dengan bersama anggota internalnya, ada yang mungkin juga dengan jejaring di luar sana, di luar negeri maupun di tempat lainnya. Kemudian tantangannya apa dan bagaimana ibu-ibu bisa mengatasi tantangan yang ada. Jika memang kok masih susah, mungkin bisa kita belajar praktik baiknya dari daerah yang lainnya tentu. Kemudian yang kedua adalah perkembangan cabang dan vaksin, karena ini adalah hasil sesungguhnya ya, hasil sesungguhnya bagaimana kita bisa memperluas gitu, memperbanyak jamaah kita gitu ya di tingkat cabang maupun. Rek, ya apa ini? Biasanya ke teman-teman kok Rek ya Bu ya. Rek, ya apa ini? Karena masih muda-muda. Ini program unggulan itu KB unggul mak gitu ya. Terus KB unggul ya berarti
kami jadi kerja, semuanya kerja dengan baik, alhamdulillah. Seperti daerah-daerah lain, jadi kalau dikatakan nanti ditanya hambatan, berapa hambatan plasma, ya wis, berarti memang tidak ada hambatan. Ya, nanti membahas tentang kepemimpinan. Jadi pimpinan itu kan harus pinter berumur bunter seset, ya kan begitu. Orang yang pintar tapi gak kober, ya. Ada yang kober tapi gak pada pinter, itu lebih bagus karena seperti saya gak pada pinter tapi ya kober. Ya. Seperti itulah kita di semua dinamika yang ada di daerah-daerah. Saya singkat saja ibu sekalian, nanti bisa dibaca di situ walaupun tidak sampai di layar ya. Kalau kita bicara tentang Profesor aktif, Doktor Sri Harapati, seperti itu. Nah ini tapi nggak tahu muncul. Nah inilah yang terjadi, maka kami membangun komitmen. Saya nggak tahu rapat, nggak tahu teko belas jadi seragam. Oh enggak gitulah. Ibu-ibu, singkat saja. Yang pertama adalah bagaimana kita mengharmonisasi. Kemudian ada gerakan sehari seribu saja, setiap ketemu. Dan pimpinan ini wajib. Gerakan ribuan saya kakek, gerakan ribuan. Maka yang dilanting ini pembantu saya seorang. Kira tuh 5.000, 5.000. Nah, ada apa? Beras 100.000. Nanti bawahnya lagi 150, bawahnya lagi 200. Gajian kasir kirim itu. Kalau si kasir gajian 500. Ya itu orang berarti 6. Ini 3 juta harus kan? Itu dengan gerakan sehari 1.000 saja dan 5.000 saja. Kabeh urun. Seluruh sampai tingkat sampai setor kecamatan sampai setor ke. Itu semua adalah. Jadi gak usah ya gede-gede. Oh, bisa ditarik buru-buru tok. Buru-buru buahnya jatuh, gak iso. Kabeh nek. Nah, pimpinan seperti itu. Kita pernah Bu sampai TK kita digusur, butuh waktu 2 bulan, paham. Ternyata ada pabrik dijual harga 1,7 miliar. Iso Ibu tolong ulang. Dengan gerakan itu tadi tak gebrak juga. RSI, aku nangis, aku mulai ketemu direktur nangis kakek. Nangis di rencana. Kak bobol yang namanya PDM itu 500 juta. Kasih 300 juta. Saya ini pimpinan, kira sak kapreng 3 juta. Ayo 3 juta aja. Boleh mak aku infak soda kok di pasar. Itu dibesar, kan dibesar kok. Awak dhewe kali nambah. Kabeh dhewe tukang operasi, tukang operasi. Bulan iki aja diseweno operasi. Ini untuk perang ini. 3 juta kabeh. Gecer gak usah. Ora sampai. Ternyata ibu-ibu ini loh, kita dapat 200 beberapa tahun ini. Ya mereka akhirnya kita berusaha bagaimana agar guru-guru itu kita bisa kembangkan untuk potensinya. Setiap ada pelatihan-pelatihan kami ikutkan ya, jadi biar kompetensi guru-guru meningkat. Dan juga ya, ada reuni alumni UNED yang mana itu adalah teman-teman Pak Sigit, Ketua TDM. Notabene juga suami dari Bini gitu. Jadi hari kan adalah pimpinan di PDA berarti ada ketua. Setiap priorisasi itu pasti punya visi. Saya yakin beliau punya visi ya, bahwa dalam kepemimpinanku selama 5 tahun maka prioritas programku itu adalah semuanya jalan, semuanya tetap, semuanya gitu. Karena itu menjadi bagian dari program-program kita. Tapi saya yakin ibu-ibu ketika menjadi ketua, menjadi sekretaris dan seterusnya itu berpikir bersama bahwa selama 5 tahun ini yang harus kita prioritas. Seperti di Bu Nurul tadi, kok memilih deker lansia, kemudian autis care gitu ya.
tentu guru punya alasan, ada reasonnya gitu ya. Oh karena memang potensi di sini itu begini. SDM ku juga mencukupi. Ini juga ada dan seterusnya, dan ini sangat dibutuhkan di kota Batu. Kemudian di Malang atau mungkin di situ ada yang mau di sebagai apa ya, capaian gitu ya, capaian yang kita capai selama kita memimpin gitu. Yang lain-lain ya ada uang yang dimaju itu apa yang kalian usul gitu ya, sehingga masih juga akan fokus di situ, pos baku. Berarti kita prioritas pos baku ini harus kita buat dari macam-macamnya gitu ya. Kalau semuanya nggak mungkin, ya berarti yang memang apa ya, potensial kita lakukan, yang memungkinkan kita lakukan dengan berbagai pertimbangan, aset basis aset yang kita miliki itu apa? Seperti yang sampaikan di awal, biar ya ini ya, tapi kemudian kita tidak ada yang kemudian kita prioritas yang kita unggulkan di PDI, apalagi kita sebagai pimpinan gitu ya. Misalkan dulu tadi ada 4 kayaknya Bu ya, ada daycare, ada autis care, ada stunting level bawah dulu, rasa mungkin sabar, amal usaha, di sekolah juga ada kepengurusan. Jadi itu